Malam itu, Makkah diliputi kegelisahan. Dunia sedang kacau, fitnah, peperangan, dan kezaliman menyelimuti bumi. Kaum muslimin tercerai-berai, tak ada pemimpin yang adil. Di tengah kekacauan itu, sekelompok orang saleh dari berbagai negeri datang ke Masjidil Haram. Mereka telah mengetahui tanda-tanda dari hadits Rasulullah SAW bahwa saatnya sudah dekat. Allah akan menyiapkan Imam Mahdi meskipun ia awalnya tidak pernah bercita-cita menjadi pemimpin. Di antara kerumunan manusia, ada seorang lelaki dari keturunan Rasulullah SAW. Namanya Muhammad bin Abdullah. Wajahnya bercahaya, akhlaknya lembut, namun ia tidak ingin dikenal. Ia merasa dirinya bukan siapa-siapa, hanya seorang hamba biasa. Tiba-tiba beberapa orang mendekatinya. Mereka berkata dengan penuh keyakinan, "Engkaulah pemimpin yang dijanjikan Rasulullah SAW. Engkau adalah Al-Mahdi." Muhammad bin Abdullah menolak, hatinya gentar. Ia mundur sambil berkata, "Aku bukan orang itu, aku tidak pantas." Namun para ulama dan orang-orang saleh itu semakin yakin. Mereka memegang tangannya, lalu menyeretnya dengan lembut ke depan Ka'bah. Di bawah cahaya bulan Makkah, tepat di antara Hajar Aswad dan makam Ibrahim, tangan-tangan kaum muslimin diraih. Dengan penuh keyakinan, mereka membaiatnya sebagai pemimpin. Saat itu suara takbir menggema di seluruh Masjidil Haram. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Air mata jatuh, hati bergetar. Langit Makkah seakan menjadi saksi bahwa janji Nabi SAW kini terwujud. Rasulullah SAW bersabda, "Manusia akan membayat seorang laki-laki antara rukun Hajar Aswad dan makam Ibrahim." Hadis riwayat Ahmad Abu Daud. Sejak saat itu, Al-Mahdi menerima amanah besar yang sebelumnya ia hindari. Allah meneguhkan hatinya dan darinya lahirlah kepemimpinan yang penuh keadilan. Dunia yang gelap mulai diterangi cahaya iman. Rasulullah SAW bersabda, "Al-Mahdi adalah dari umatku. Allah akan memperbaikinya dalam satu malam." Hadis riwayat Ahmad Ibnu Majah. Setelah baiat Imam Mahdi di Ka'bah, kabar itu menyebar ke seluruh penjuru negeri. Dunia terkejut. Seorang pemimpin baru dari keturunan Nabi SAW telah dibaiat di Makkah. Dari arah timur, dari wilayah Khurasan, yang kini meliputi Iran, Afghanistan, dan Asia Tengah. Bergerak pasukan besar. Mereka membawa bendera-bendera hitam berkibar tinggi, seakan langit timur diselimuti awan kelam. Rasulullah SAW bersabda, "Akan keluar dari Khurasan bendera-bendera hitam. Tidak ada yang mampu menghalanginya hingga bendera itu ditancapkan di Ilya, Baitul Maqdis." Hadis riwayat Ahmad Tirmidzi. Mereka bukan pasukan biasa. Hati mereka penuh iman, semangat mereka membara. Setiap langkahnya bagaikan gelombang yang tak bisa dihentikan. Pasukan itu mendekat ke Makkah. Saat mereka melihat Imam Mahdi, wajah mereka berseri-seri. Pemimpin mereka berkata dengan penuh hormat, "Engkaulah pemimpin yang dijanjikan Rasulullah SAW. Kami datang untuk berjuang di bawah panjimu." Maka pasukan Panji Hitam pun menyerahkan loyalitasnya kepada Imam Mahdi. Dengan kedatangan mereka, kekuatan Islam bertambah. Di saat itulah, para penguasa zalim dunia mulai panik. Mereka mengirim pasukan besar untuk menghancurkan Imam Mahdi. Namun Allah menunjukkan kuasanya. Dalam sebuah riwayat disebutkan, sebuah pasukan akan diutus untuk memerangi Al-Mahdi dari arah Syam. Namun ketika mereka sampai di Baida, padang pasir antara Makkah dan Madinah, bumi menelan mereka. Hadis riwayat Muslim. Pasukan itu musnah sebelum sempat menyentuh Imam Mahdi. Berita ini membuat kaum muslimin semakin yakin bahwa Allah lah yang menjaga pemimpin akhir zaman ini. Dengan bersatunya umat di bawah Imam Mahdi dan datangnya pasukan Panji Hitam, Islam mulai bangkit kembali. Panji-panji tauhid dikibarkan dan bumi yang gelap perlahan diterangi cahaya keadilan. Para ulama menegaskan bahwa kemunculan Imam Mahdi adalah janji Nabi SAW yang pasti akan terjadi. Tetapi Allah merahasiakan kapan waktunya agar manusia senantiasa bersiap dengan iman dan amal saleh. Menjaga tauhid, jangan sampai tergoda oleh fitnah akhir zaman. Mengikuti sunnah Nabi SAW agar selamat dari kesesatan. Memohon perlindungan Allah karena fitnah Dajjal, peperangan, dan keguncangan dunia
pasti lebih berat dari apapun yang kita bayangkan. Jika waktunya tiba, orang-orang beriman akan diuji. Apakah mereka akan berdiri bersama kebenaran di bawah panji Imam Mahdi? Ataukah hanyut bersama fitnah dunia?